Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 79. Kan papa yang puasa, lirih Arum, tapi ia tetap menerima tuntunan minum yang Kalandra lakukan kepadanya. Berbeda ketika menghadapi Ibu Lasmi, kepada Arum, Kalandra begitu lembut dan cenderung sedih. Kalandra terlihat merasa sangat bersalah telah menjadi bahan olokan Ibu Lasmi yang haus warisan. Ini minum, buka puasa dulu, nanti kalau sudah buka, wajib jawab, ya. Kalau memang ibu warisan, haus warisan, nanti saya antar ke tanah makam yang luas. Dapat warisan tanah makan kan alhamdulillah, ucap Pak Haji sampai memberikan segelas air putih miliknya kepada Ibu Lasmi. Ibu Lasmi langsung mendengkus sinis sembari melirik sinis Pak Haji. Coba diingat, ucapnya yang akhirnya bersuara. Yang diingat apanya? Sewot Ibu Kalsum. Kalian enggak menghargai pengabdian Bilqis selama ini? Bilqis sudah jadi istri sekaligus menantu yang baik. Masa iya, hanya yang baru yang kalian perlakukan dengan baik, yakin Ibu Lasmi. Sudah sewajarnya seorang istri begitu. Yang sabar ibu warisan, ini cobaan. Ibu warisan enggak mungkin dapat warisan kalau warisan itu milik orang apalagi hanya sekelas mantan besan. Isin alias malu, lirih Pak Haji prihatin sambil menepuk punggung Ibu Lasmi. Daripada kamu mengharapkan warisan yang tak pasti, lebih baik kamu kerja. Ibu Lasmi, saya tersinggung kalau Ibu Lasmi beranggapan bahwa selama ini, kami tidak memperlakukan Bilqis dengan baik. Kalau Ibu Lasmi mau hitungan, ayo kita bereskan, tegas Ibu Kalsum yang memang merasa tersinggung. Tak beda dengan Kalandra, kedua bola matanya seolah akan loncat menghampiri sang mantan besan. Sementara itu, Kalandra yang harusnya berbuka puasa malah sibuk mendekap Arum. Pria itu sampai jongkok, membuat sebelah pipi mereka menempel, terlepas dari tatapan Kalandra yang diliputi banyak penyesalan sekaligus kesedihan. Lawan, Ibu Warisan, kok cuma diam begitu? Bisik Pak Haji masih memberi Ibu Lasmi semangat sambil menghantam keras punggung Ibu Lasmi hingga wanita itu sibuk meringis kesakitan. Apaan sih, ini, kesal Ibu Lasmi? Lah, katanya pengin warisan. Pengejar warisan ya wajib tahan banting, yakin Pak Haji masih menyemangati. Karena Ibu Lasmi masih menatap ya, ia sengaja berkata, makanya, kerja, dapat warisan sendiri kan enggak mungkin diganggu gugat orang. Jadi, sekarang maunya bagaimana? Namun saya tidak mau kejadian semacam ini sampai terulang. Apalagi Ibu Lasmi juga enggak segan menghina menantu saya di depan umum. Ucap Pasana masih tertata sekaligus tenang walau sebenarnya, ia juga emosi. Masa? Iya, serga Ibu Lasmi tak kuasa melanjutkan ucapannya. Ia mendapat tatapan sangat marah dari Kalandra dan kedua orang tuanya. Saya mau hitam di atas putih, ya. Agar jika kejadian ini sampai terulang, Ibu bisa mempertanggungjawabkannya, tegas Pasana. Ibu Lasmi menghela napas kasar, kalian sama sesekali tidak menghargai Bilqis. Bahkan Bilqis anti andai dia meninggal, adiknya yang harusnya menikah dengan Kalandra. Anda sakit apa kesurupan? Tegas Kalandra benar, Benat emosi. Sudahlah urus ke kantor polisi. Enggak beres ini, kesal Ibu Kalsum yang kemudian memangku Aidan dan awalnya duduk di sebelahnya. Dengar akan diurus di kantor polisi, Ibu Lasmi ketir dan memang langsung ketakutan. Lalu, bagaimana dengan adik Bilqis? Anak Anda ya, tanggung jawab Anda, Kalandra benar emosi. Namun andai dia janda, masih cantik dan juga masih muda, sudah nikahkan saja dengan saya, tegas Pak Haji cepat tak mau kalah, apalagi menyia-nyiakan kesempatan. Menyesal menjadi satunya yang Ibu Lasmi rasakan sekarang. Namun, bukan karena Ibu Lasmi sampai di sidang dan harus menandatangani hitam di atas putih dan dikuatkan oleh adanya materai di sana. Sebab alasan Ibu Lasmi menyesal karena wanita itu merasa telat memperdaya sekaligus menguras kekayaan seorang Kalandra. Andai aku melakukan ini saat Kalandra sedang jatuhnya. Andai aku melakukan ini saat Kalandra masih sering tidur di makam Bilqis. Andai saat itu aku langsung menikahkan Kalandra, pasti anak perempuanku tak jadi janda hanya karena memiliki suami kikir, batin Ibu Lasmi. Kamu enggak pernah benar,
benar mencintai Bilqis. Ibu yakin, sekarang Bilqis ada di sini dan dia sudah menangis darah. Bilqis mati gara hamil anak kamu, tapi kamu dengan mudah berpaling dan bahagia dengan wanita lain. Ibu Lasmi menatap pedih Kalandra yang kembali mendekap Arum, setelah sebelumnya Kalandra menyiapkan surat perjanjian untuknya. Surat perjanjian mengenai Ibu Lasmi yang dilarang berulah lagi. Ibu DPR mau siram wajah Ibu Warisan pakai air putih? Bentar saya saja yang dekat karena kalau Ibu DPR yang siram dari sana, pasti enggak kena total, ucap Pak Haji yang dengan penuh semangat mengguyur wajah Ibu Lasmi menggunakan segelas air putih miliknya. Ya ampun, kesal Ibu Lasmi yang jujur saja terlalu syok karena ia pikir, tadi Pak Haji hanya sedang bercanda. Ibu Lasmi ingin anak saya stres. Teganya Ibu bilang begitu, tega kamu ya, Bu. Lama makin enggak kenal aturan, ucap Ibu Kalsum. Dasar sableng. Minta warisan kok sama besan. Tiap bulan saja setiap gaji Bilqis dikirim ke kamu. Kurang Kalandra nambahin. Maaf ini saya wajib bahas. Situ masih punya otak dan ingatan masih bisa dipakai. Enggak, Situ ingat, setiap Bilqis pakai perhiasan kalau pergi sama Situ pasti disikat. Setiap Bilqis punya tas, pakaian, dan semua barang yang rada bagus pasti ludes. Semua barang yang tentu saja dari kami. Sampai, pas tetangga apalagi keluarga besar enggak sengaja ketemu Bilqis setelah Bilqis bertemu kalian, mereka kompak laporan, Bilqis kayak enggak keurus. Pakaian sama sandangnya kucel, padahal itu ditukar oleh kalian, emosi Ibu Kalsum. Pak Haji yang mendengar itu sengaja menambahi, Jang, as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari emang. Suwe, bahaya ini, enggak jadi ambil jandanya, saya mau cari yang lain saja. Jadi, alasan Kalandra sekeluarga merasa jauh lebih dihargai setelah memiliki Arum sebagai menantu, tentu karena Arum jauh lebih menghargai apa yang mereka berikan. Malahan setiap pemberian dari Kalandra, sekadar pembungkusnya saja ikut Arum simpan secara khusus di etalase penyimpanan yang menghiasi sudut kamar mereka. Tentunya, adegan raibnya hadiah juga tak sampai keluarga Arum lakukan, walau jika dilihat dari materi, keluarga Arum jauh lebih tidak punya dari keluarga Bilqis. Wah, parah banget sih kalau sudah kayak gitu, batin Arum, pantas Mas Kala seneng banget lihatin aku pas aku beresin setiap pembungkus hadiahnya kemudian aku susun rapi di etalase. Dari tadi, Anda menerus bilang, kami, apalagi saya tidak benar tulus ke Bilqis. Sekarang saya tanya, Anda sendiri bagaimana? Kesal Kalandra yang kembali berdiri. Dia kan enggak punya otak, Pak pengacara. Ya enggak bida mikir juga, yakin Pak Haji kemudian bersedekap sambil menatap tak habis pikir Ibu Lasmi. Saya enggak jadi ambil anaknya yang jandalah. Takutnya malah saya sampai diracun hanya agar dia dapat warisan. Ibu ini kan duta warisan. Yang dikit minta jatah warisan. Kalaupun masih hidup, Bilqis pasti memilih bunuh di Asteris Ri ketimbang hidup tapi punya ibu duta warisan seperti Anda, kesal Kalandra. Walau ia berucap lirih, ucapannya tak kalah menusuk dari tatapannya kepada mantan mertuanya itu. Anda tahu di mana keberadaan pintu, pergi secepatnya sebelum saya berubah pikiran. Sebab orang tua seperti Anda sudah tergolong sebagai orang tua tukang eksploitasi anak. Biar saya yang antar walau saya enggak jadi ambil anaknya yang janda. Saya sedang berbaik hati apalagi sekarang sedang bulan puasa, ucap Pak Haji bersemangat mengantar Ibu Lasmi. Ibu Lasmi langsung melirik bengis Pak Haji tanpa sudi disentuh apalagi sampai diantar pria tua itu. Sudah, terima saja, paling kalau saya gemes, saya jorogin alias dorong pakai tenaga dalam, yakin Pak Haji. Arum berangsur berdiri dan memfokuskan tatapannya kepada Ibu Lasmi. Ini Ibu mau pergi. Sudah paham belum? Jika apa yang Ibu lakukan salah, jika cara Ibu meminta warisan ke besan tak hanya salah tetapi juga tak beradab, jangan diulangi kalau Ibu beneran enggak mau berurusan dengan polisi. Ditegur oleh Arum, Ibu Lasmi langsung menepisnya dengan lirikan sinis. Ibu seangko itu padahal buat hidup saja, Ibu sengaja jadiin anak Ibu sapi perah. Ibu tanpa tahu malu meminta jatah warisan. Sadar, Bu, sadar sebelum Ibu benar enggak punya kesempatan buat hidup normal, yakin Arum. Enggak punya kesempatan buat hidup normal. Contohnya stroke, ya, enggak apa sih, biar nyusul Ibu muji. Mereka kan satu spesies.
Biar mereka bisa satu geng, yakin Pak Haji. Namun layaknya Ibu Muji, Ibu Lasmi juga tetap merasa tak bersalah. Ia pergi dengan keangkuhan yang malah sengaja disombongkan. Pak Haji yang masih kepo, sengaja mengikuti kepergian Ibu Lasmi. Penasaran? Tuh orang tadi kesininya naik apa? Gayanya mirip nyonya direksi, sombongnya lebih tajam dari aroma sambal terasi. Kepergian Ibu Lasmi membuat Arum menyadari, ketimbang dirinya, Kalandra sekeluarga jauh lebih terluka gara ulah wanita itu. Apalagi jarak pernikahan Arum dan Kalandra yang terbilang singkat dari kematian Bilqis, selalu dijadikan senjata mematikan bagi yang tidak menyukai hubungan mereka, khususnya pihak Bilqis. Pasana yang sadar ulah Ibu Lasmi menjadi beban bahkan duka tersendiri untuk keluarganya, sengaja berdeham. Ia mengajak semuanya duduk, siap makan sekaligus buka puasa. Enggak usah dipikirkan, karena orang seperti Ibu Lasmi, jauh lebih senang kalau kita sampai termakan omongan sekaligus ulah dia. Kedepannya pun kita wajib terbiasa menghadapi orang seperti dia. Walau memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita memilih menyerah, termasuk itu memberi apa yang mereka mau. Yang penting kita sudah punya hitam di atas putih dan sampai ada materai, kita bisa lebih mudah mengurusnya, yakin Pasana yang kemudian menggoda Aidan. Bocah itu mengambil ayam goreng bagian paha dari piring saji kemudian menyuapkannya kepada Ibu Kalsum. Uti, tuntun Aidan sampai membuka mulutnya. Ibu Kalsum yang telanjur jengkel kepada Ibu Lasmi berkata, Uti lagi sakit gigi. Jadi susah makan. Oh, sakit gigi, Aidan mengangguk. Iya, daripada Uti sakit hati. Mending Uti sama Mas Aidan saja sambil nahan sakit gigi. Ibu Kalsum memeluk hangat Aidan yang tetap menyuapinya ayam goreng. Hanya saja, kali ini Aidan sampai membuat paha ayam goreng itu menjadi suwir yang kecil hingga lebih mudah dikunyah layaknya apa yang selama ini sang Uti atau itu Mbah Putri yang berarti juga nenek, lakukan kepadanya. Melihat kebaikan sang putra, Arum menjadi berkaca-kaca. Ia mendongak, membuatnya menatap wajah Kalandra. Mas Aidan manis banget. Mirip papa kalah sama Kung Sana. Kalandra yang walau langsung tersenyum mendengarnya, juga langsung berkaca-kaca, saat dewasa nanti, pasti lebih manis lagi. Amin, lirih Arum sambil tersenyum manis. Tak kalah manis dari sikap sang putra kepada neneknya. Ia berangsur memeluk Kalandra dan juga langsung dibalas oleh Kalandra. Suasana kediaman Ibu Muji benar sunyi. Tak ada tanda kehidupan lain selain Ibu Muji yang terduduk kaku di kursi rodanya. Tak ada Dr. Andri dan sang putri, maupun sang suami yang biasanya setia menemani, walau kini di luar sana sudah sangat gelap. Sudah malam, tapi sang suami juga menyusul Dr. Andri dan Nisa. Sang suami seolah tidak akan pernah kembali lagi. Setelah kemarin malam Ibu Muji memang mengusirnya. Mereka pasti akan segera kembali. Dan mereka pasti akan langsung menyesal jika sesuatu sampai menimpaku, yakin Ibu Muji dalam hatinya. Tapi aku haus, aku juga kebelet kencing, tapi pembantu sudah pada pulang. Setelah berucap demikian, Ibu Muji berangsur menunduk. Ia dapati, cairan yang tak lain urin, mengalir dari pangkal pahanya dan berakhir banjir di lantai. Di tempat berbeda, di kontrakan yang terbilang sederhana, Dr. Andri tengah sibuk memasak di dapur. Nasi goreng menjadi hasil dari kesibukannya dan sampai membuat pria itu berkeringat. Sedangkan di wastafel sebelah, sang putri tengah mencuci piring dengan sangat hati-hati. Dan dari depan, Pak Erdi yang baru pulang berseru penuh keceriaan membawa 2 kantong belanjaan. Kebahagiaan mewarnai kebersamaan ketiganya. Berbanding terbalik dengan Ibu Muji yang jelas tersiksa oleh kesendirian akibat keegoisannya sendiri. Dr. Andri tersenyum bahagia melihat interaksi sang putri dengan sang kakek. Selain memperlakukan Nisa penuh sayang, Pak Erdi membelikan banyak jajan kesukaan Nisa. Jika bertiga begini memang lebih baik selamanya kita juga begini, batin Dr. Andri sembari menyantap lahap nasi goreng racikannya walau rasanya agak keasinan. Baru beres makan dan hendak melahap pisang matang yang baru ia kupas, seseorang dengan brut asteris al menggedor pintu kontrakannya dari luar. Dr. Andri, cepat tolong saya. Sepri demam tinggi dan sampai kejang. Matanya melotot terus. Itu suara Septi, meraung menangis ketakutan dan benar panik. Di kontrakan barunya dan itu berlokasi di kecamatan biasa Septi jualan es. Septi memang menjadi tetangga baru Dr. Andri.
Septi berdalih sengaja memboyong anak dan ibunya pindah ke kontrakan lebih layak karena kini, wanita itu sudah miliki uang cukup. Selain menjadi jauh lebih bertanggung jawab, Septi juga sudah mulai perhatian kepada Sepri. Malahan kemarin, Septi sudah sempat tanya mengenai kaki palsu untuk Sepri. Karena tampaknya, kehidupan yang keras memang telah mengubah Septi yang awalnya pemalas. Di kamar, Sepri sungguh kejang dan sudah ditangisi oleh Ibu Fatimah yang membiarkan telunjuk kanannya berdarah, darah digigit Sepri. Ya Allah, baru juga belajar jadi orang baik. Baru juga berjuang buat jadi mamah yang baik. Engkau malah mendadak memberi Sepri sakit begini. Sudah, sakitnya dikasih ke saya saja, batin Septi yang kemudian juga menelepon Pak Haji. Karena sejauh ini, hanya pemuja janda itu yang ia andalkan. Semacam pindah ke kontrakan sekarang saja, masih berkat campur tangan Pak Haji. Malahan pria tua itu juga yang memiliki usaha kontrakan baru tempatnya menyewa. Sepri ngidam, "Pengin bapak kayaknya Sep," komentar Pak Haji bisik kepada Septi di awal kedatangannya. Ketika Pak Haji akhirnya datang dan itu masih memakai sarung, Sepri sudah tenang setelah diberi obat penurun panas yang dimasukkan lewat anu asteris S. "Pak Gede aku beneran nyaris jantungan pulang kerja lihat Sepri begitu." Sempat berpikir, jangan kesurupan, juga orang matanya melotot ke atas terus. "Kesurupan gimana wong yang hobi nyurupin kamu, dan kamu pun baru pulang, lagian anak sakit bukannya dirawat di rumah sakit." Pak Haji mengomel, "Ini juga baru pulang dari klinik setelah sebelumnya rawat inap selama 2 hari 2 malam, Pak Gede." "Masa iya, Pak Gede amnesia? Kemarin Pak Gede sampai ikut menginap buat jaga, kan?" "Ya meski aku enggak yakin, yang niat Pak Gede jagain itu memang si Sepri apa neneknya?" Balas Septi masih sesenggukan. Agak gengsi, Pak Haji berkata, "Ya duanya lah, tak lupa, ia juga cerita mengenai janda baru yang cukup menggoyahkan hatinya, cantik, kinyis masih muda. Tapi mamahnya mata duitan, mantan mertuanya Kalandra. Kemarin saja dia disidang sama Kalandra dan orang tuanya gara nuntut warisan buat almarhumah istri pertama Kalandra. Ngeri, kan? Kasih tanah makan saja, biar diam. Tanah makan dikampungkan gratis. Beda sama di kota yang wajib beli, apalagi kalau pemakaman mahal," balas Septi yang buru menghampiri Dr. Andri. Pria itu baru saja selesai memerban telunjuk tangan kanan Ibu Fatimah. "Sepri panas banget, tadi panasnya lebih dari 40. Lain kali jangan dibiarkan begini. Apalagi kalau sudah kejadian, biasanya bakalan jadi langganan. Tipsnya kalau Sepri mulai panas, langsung wajib jaga. Ini kayaknya Sepri ada riwayat tifus karena dia tipikal yang sangat aktif." Sepri ini sebenarnya kecapaian, tapi dia maunya belajar hal baru terus gitu. Apalagi sekarang kan dia juga mulai belajar lari. Dr. Andri menatap saksama kedua mata Septi maupun Ibu Fatimah, silih berganti. "Pas berobat, pihak sana bilangnya Sepri kenapa?" lanjut Dr. Andri. Septi yang selama Sepri sakit hanya menjaga ketika malam karena sibuk bekerja, berkata, "Kata Mama, dokter sana bilang, baru gejala. Katanya karena memang Sepri terlalu aktif, sama pola makannya yang wajib dijaga. Harus lebih banyak makan sayur, dan semacam air minum pun, wajib yang serba direbus lagi. Pokoknya, harus serba steril." "Duh si Sepri, apa harus steril berasa jadi cucunya Ratu Elizabeth?" lirik Pak Haji sambil mengawasi keadaan Sepri yang sudah jauh lebih tenang. Bayi yang tidak memiliki kaki kanan akibat kelainan pertumbuhan dalam kandungan itu tampak tidur pulas. Dr. Andri mengangguk paham menyimak penjelasan Septi. "Namun bagi saya, Sepri sudah positif tifus dan harusnya dia masih diinfus. Jadi ini mending bawa ke klinik saja, ya, Dok," balas Septi meminta pendapat. "Tak apa harus keluar banyak uang lagi untuk biaya pengobatan. Septi sanggup bekerja keras asal Sepri sehat." "Enggak perlu juga enggak apa. Nanti saya infus di sini saja," yakin Dr. Andri. Septi mengangguk setuju. "Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah, tolong banget ya, Dok." Ia menatap Dr. Andri penuh rasa terima kasih dan kemudian buru sungkem. Namun, dari belakang ada yang menoyor kepalanya. "Modusmu kuat banget, lebih kuat dari sinyal jandaku," semprot Pak Haji. "Sumpah Pak Gede, ini saya begini murni karena saya merasa ditolong banget,"
yakin Septi masih menyalami tangan kanan Dr. Andri menggunakan kedua tangannya walau ia tengah berbicara sekaligus menghadap Pak Haji. Pak Haji yang gemas sampai menjewer Septi, tangannya itu dikondisikan. "Oh alah iya, kok bisa nempel begini ya Pak Gede?" ucap Septi yang sampai meringis kesakitan akibat jeweran Pak Haji. "Nempel? Dikiranya pakai lem," cibir Pak Haji. "Namun sepertinya tangan Dr. Andri mengandung lem deh Pak Gede. Buktinya, sekali nempel tanganku susah dilepasnya," yakin Septi. Kalau tangannya sampai mengandung lem, wajar karena dia ganteng dan punya kemampuan mengobati sakit. Nah, kalau tangannya sampai mengandung janin, serem kan? Balas Pak Haji. "Innalillahi Pak Gede, mengandung janin gimana ceritanya?" balas Septi yang segera menyiapkan segelas air minum. Pak Haji akan mendoakan Sepri untuk kesembuhan bocah itu, tapi juga sengaja ditampung dalam segelas air yang nantinya untuk Sepri minum maupun membasuh wajah. Yang digombali sudah sampai menangis, kaku menahan tawa. Dr. Andri sampai kewalahan memiliki dua tetangga somplak level Septi dan Pak Haji. "Dari kemarin, setelah tahu kamu di sini, sebenarnya aku pengen banget cek. Tapi ada saja kepentingan yang enggak bisa ditinggal," ucap Kalandra sambil melongok, mengawasi kontrakan yang ditempati Dr. Andri. Dr. Andri mengembuskan napas melalui mulut dan tampak pasrah. "Maaf, karena kamu justru tahu dari orang lain." Ia mengikuti setiap langkah Kalandra. Sahabatnya itu tampak sangat penasaran pada kontrakan yang ia tempati. Di atas hamparan yang luas, ada dua deret kontrakan saling berhadapan. Kontrakan yang menempel satu sama lain mirip rumah subsidi. Lebih kebetulannya lagi, kontrakan yang ditempati Dr. Andri dan Septi bersebelahan. Pak pengacara, ini mohon maaf, jangan sampai Pak pengacara menyabotase usaha saya. Jangan sampai Pak pengacara bikin usaha kontrakan juga lah ya. Takutnya saya kalah saing atau malah tutup pintu, ucap Pak Haji. Pak Haji langsung merasa takut setelah memergoki Kalandra mengawasi kontrakannya dengan saksama. Kalandra mengawasi kontrakan dari pinggir sampai pinggirnya lagi, sampai belakang juga. Termasuk beberapa sudut dinding dan pintunya pun Kalandra getok. Dan kini, tanpa mengelak, Kalandra malah menahan senyumnya. Senyum yang seolah bagian dari pembenaran pria muda itu untuk menjalani kekhawatiran Pak Haji. "Nah, kan, mencurigakan," sebal Pak Haji. "Saya mau bikin di dekat rumah makan kok, bah. Biar kalau penghuninya lapar, tinggal beli ke rumah makan," balas Kalandra. "Ya ampun, malah lebih parah dari yang saya bayangkan," keluh Pak Haji menggunakan kedua tangannya untuk menepuk jidatnya yang mengkilap saking botaknya. Apalagi kini ia tak memakai peci putih andalannya. "Kalau begini caranya, bagaimana saya bisa bebas berkelana mencari janda dari desa sana ke desa sini?" Pak Haji makin uringan. Kalandra tak kuasa menahan tawanya melihat tampang ngenes Pak Haji yang memang terlihat sangat lucu. Di tengah gelapnya malam, Pak Haji mendadak galau. Namun karena berkunjung ke sana juga, Kalandra tak hanya bertemu Dr. Andri sekeluarga, maupun Septi. Karena gara ke sana, Kalandra jadi melihat rumah Pak Haji yang memang gedong dan besarnya 2 kali lipat dari rumah orang tua Kalandra. "Om Kala, makasih banyak buat masakannya. Enak, puding sama es campurnya juga enak banget," ucap Nisa dengan mulutnya yang masih sesekali mengunyah. Ia baru saja keluar dari kontrakan. Semua itu buatan Bude Arum. Karena setelah tahu Nisa di sini, Bude Arum bikin khusus buat Nisa. Balas Kalandra lembut kemudian menghampiri Nisa yang ia elus ubunnya penuh sayang. "Nanti kalau mau makanan sama aneka minuman yang lezat lagi, Nisa tinggal ajak papa ke rumah makan, ya," ucap Pak Haji dan langsung membuat Kalandra tertawa. "Jangan hanya ketawa, Pak pengacara. Ya gitu, promosinya dikencengin biar bisa cepat bangun kontrakan. Syukur kontrakannya berjejer sampai menyentuh hati janda idaman," ujar Pak Haji. Kalandra yang berusaha menyudahi tawanya berkata, "Tetap, Bah. Arum number one. Sudah, saya beneran enggak butuh yang lain karena tiap saat saja yang kami lakukan ya memang pacaran." "Ah, langsung ada yang baper. Bah iri, kan?" Bersambung dulu ya teman-teman.